guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan di video kali ini aku mau bahas sesuatu guys. Dan ini mungkin sudah menjadi banyak sekali teman-teman aku yang bertanya gitu kan, tentang kehidupan aku di Belanda itu seperti apa, pekerjaan aku di Belanda itu apa. Kemudian banyak juga yang bertanya gimana sih cara kerja orang Belanda itu, kemudian syaratnya untuk bekerja di Belanda itu seperti apa, gajinya berapa. Nah, ini semua aku akan bahas di video kali ini. So, sebelum itu aku mohon untuk klik subscribe dan jangan lupa untuk like channel aku. Mudah-mudahan video-video aku semua bisa menginspirasi buat kalian dan bisa menghibur buat kalian. So, pertanyaan yang pertama adalah ini yang banyak sekali teman-teman aku yang bertanya, Diana pekerjaannya apa sih, kok bisa beli ini itu gitu kan ya. Mungkin kalian yang udah lihat video aku di beberapa video sebelumnya, aku banyak sekali review barang-barang branded dan shopping sana sini. Kok bisa sih beli semua itu? Nah, itu jawabannya adalah benar, aku bekerja dan semua yang aku beli itu adalah memang hasil kerja keras aku selama ini guys. Jadi ini tolong dikasih note ya teman-teman ya. Jadi memang aku belanja pakai uang aku sendiri, uang jajan aku sendiri, bukan dari suami. So that's the point. Jadi memang aku bekerja cari uang sendiri gitu kan ya. Kalaupun aku mau beli ini itu memang dari hasil kerja keras aku sendiri guys. So I'm so excited, I'm so proud of me, karena apa ya, yang selama ini belum pernah terpikirkan untuk aku bisa beli di Indonesia akhirnya bisa tercapai di Belanda. Dan puji Tuhan, walaupun sebenarnya pekerjaan aku ini adalah sederhana gitu kan ya, tapi aku mensyukuri. So pekerjaan aku adalah sebagai cleaning service atau tukang bersih-bersih lah ya, kita bilangnya seperti itu, di salah satu restoran fast food yang mungkin buat kalian udah pada tahu ini yang aku maksudkan, dan aku tidak perlu sebutkan untuk brand restorannya tersebut. Yang pastinya aku bekerja di salah satu fast food restoran tersebut untuk sebagai part time ya. Jadi untuk sekedar bantu-bantu aja mereka membersihkan restoran begitu ya. Dan aku kerja itu bisa dikatakan dalam satu bulannya hanya kurang lebih 12 kali, jadi sekitar 2-3 hari seminggu, selama 20 jam per minggunya gitu. Jadi ya begitulah guys, pekerjaan aku selama ini. Makanya kenapa aku sometimes aku masih punya waktu untuk bisa buat video gitu kan ya, bisa keluar gitu, karena memang aku tidak bekerja secara full time di Belanda begitu. Kemudian yang berikutnya, kalau mungkin ini sudah menjadi pertanyaan lagi juga buat teman-teman di luar sana yang bertanya gimana sih pendapat aku tentang pekerjaan aku di Belanda gitu ya, situasi pekerjaan di Belanda, orang-orangnya seperti apa, kolega-koleganya seperti apa. So far, menurut pendapat aku itu, selama ini aku bekerja dari mulai bulan Februari kalau nggak salah. So far is okay. Jadi aku bersyukurnya punya beberapa kolega yang benar-benar baik, ramah gitu ya, bisa saling membantu gitu kan ya. Which is semua kolega-kolega aku itu adalah orang-orang Belanda yang mereka berbicara bahasa Belanda kebanyakan. Walaupun aku di sini bekerja mostly menggunakan bahasa Inggris, tapi itu tidak masalah buat mereka asalkan kita paham satu sama lain ya gitu. Jadi kita saling bantu juga. Jadi itu tidak menjadi masalah buat mereka. Mereka sangat memahami posisi aku juga. Dan termasuk juga manajer aku, bos-bos aku, semuanya baik, puji Tuhan banget. Kalau untuk yang aku lihat selama ini ya, kinerja orang-orang Belanda gitu ya, kolega-kolega aku gitu, gimana sih mereka bekerja, itu mereka benar-benar disiplin banget gitu guys. Jadi memang tidak hanya di dunia pekerjaan tapi juga mungkin secara umum ya, itu orang Belanda benar-benar kalau kerja tuh benar-benar yang niat banget, fokus banget.
kalau waktunya kerja ya kerja, nggak ada yang namanya guyon-guyon yang berlebihan gitu kan ya. Ya sometimes mungkin lah mereka kalau pas lagi agak senggang waktu gitu mereka bisa guyon, mereka bisa ketawa ketiwi, ngobrol bareng. But in some time ya, jadi di dalam situasi yang sibuk banget itu mereka benar-benar fokus. Jadi kembali lagi mereka di sana ya, pikiran mereka mungkin hanya oke, aku kerja pulang, yang penting aku dapat pemasukan untuk kehidupan mereka di Belanda begitu ya. Jadi ya sama juga, aku juga punya pemikiran yang sama seperti itu, karena selama ini niat aku bekerja adalah aku ingin membantu finansial keluarga aku, dan pastinya untuk cari kesibukan dan lumayan kan ya dapat income gitu kan tiap bulannya untuk bisa belanja ini itu kebutuhan sehari-hari kan, itu sangat-sangat membantu juga gitu kan, daripada aku diam di rumah nggak tahu ngapa-ngapain gitu kan. Dan apa ya, itu buat aku tuh ada sedikit kegiatan gitu ya untuk menyibukkan diri gitu loh guys. Jadi ya it's okay gitu. So kemudian yang aku lihat juga mereka tuh disiplin ya, efisiensi waktu tuh juga benar-benar diperhitungkan sama mereka gitu. Kemudian untuk masalah kepedulian dengan sesama employee mereka benar-benar bagus banget. Sebagai contoh, kalau misalnya manajerku melihat aku udah seharian sibuk gitu kan ya, sibuk dari pagi sampai sore bekerja nggak ada hentinya gitu kan, biasanya mereka suka nyeletuk, gimana Diana udah makan belum, kalau misalnya belum makan kamu istirahat dulu gitu kan. Jadi benar-benar mereka itu sangat-sangat memprotek banget ya, sangat-sangat care, peduli sama karyawannya gitu yang kelihatannya bekerja keras gitu ya. Mereka benar-benar memastikan karyawannya itu udah tercukupi kebutuhannya gitu ya, udah makan ya, terus pokoknya sehat-sehat lah gitu loh. Oke, sekarang aku mau bahas tentang gimana sih syarat untuk bisa bekerja di Belanda. Oke guys, jadi ini untuk kalian aku share ya sepengetahuan aku. Selama ini memang aku bekerja di Belanda itu karena memang aku sudah mendapatkan resident permit untuk bisa tinggal di Belanda, which is aku bisa ngapain aja dengan resident permit aku. Dan aku pun juga ke Belanda itu sebelumnya pakai visa MVV, visa karena aku menikah dengan orang Belanda, jadi aku otomatis kan ikut suami ke Belanda dan pastinya ada resident permitnya gitu kan. Nah buat kalian yang mungkin tidak punya keluarga atau saudara di Belanda, kalian pengen bekerja di Belanda, nah itu sih bisa aja ya. Tapi hal yang pertama yang kalian perlu lakukan adalah pastikan dulu kalian dapat pekerjaan yang benar-benar itu tuh real gitu kan ya. Kemudian kalian udah dipastikan mendapat perusahaan yang bisa menerima kalian sebagai karyawan gitu ya, perusahaan yang nantinya akan bisa mensponsori kalian untuk bisa bekerja di Belanda. Karena banyak sekali ya tawaran-tawaran di luar sana itu, kalau kita tidak hati-hati itu kita bisa takutnya kita akan kayak dibawa ke suatu pekerjaan yang ilegal, dan itu sangat-sangat tidak diperbolehkan di Belanda guys. Jadi kalau aku saranin lebih baik kita cari aman-amannya aja, cari pekerjaan yang legal gitu ya, yang ada izinnya pastinya. Nah itu yang kita harus telusuri dulu. Pertama kalian pastikan bahwa perusahaan yang kalian mau bekerja itu benar-benar mereka mau mensponsori kalian, mengurusi semua keperluan kalian gitu ya.
Oke guys, jadi ini sebelumnya aku minta maaf dulu ya karena aku bikin video di luar, di teras, jadi di balkon. Jadi mungkin kalau misalnya ada suara-suara yang mengganggu, maafkan saya teman-temannya karena saya ingin ada lighting yang bagus, jadi saya duduk di luar sini. Oke, sekarang aku mau lanjut. Tadi sampai sampai syarat dapat kerja di Belanda. Oke. So, jadi kalau misalnya itu tadi secara umum ya teman-teman ya, kalau misalnya kasusnya seperti aku, dimana aku datang ke Belanda itu karena pakai MVV visa atau MVV karena saya punya partner orang Belanda. Jadi ya so far prosesnya akan jauh lebih berbeda, walaupun nantinya juga setelah aku sampai di Belanda sama aja prosesnya, akan harus ke IND dulu, ke imigrasi dulu, kemudian ke kantor kependudukan untuk daftar BSN number, dan sama prosesnya bikin asuransi, bikin rekening bank dan semacamnya. Jadi apa ya, secara otomatis aku udah dapat resident permit dari imigrasi di sini, jadi aku bisa apply pekerjaan dimanapun aku mau di Belanda gitu guys. Oke, kemudian yang berikutnya ini aku masuk ke pembahasan yang mungkin bagi sebagian besar orang banyak sekali yang bertanya, gajinya berapa sih kak kalau kerja di Belanda itu. So berdasarkan yang aku tahu ya, kalau untuk gaji kerja di Belanda itu setiap orang pasti beda-beda ya, tergantung dengan usia, level pendidikan, kemudian dia kerjanya di bidang apa, di sektor apa, kemudian jam terbangnya juga ya, keprofesionalitasnya juga pasti diperhitungkan ya. Setiap orang tuh pasti beda-beda. Tapi untuk rata-rata gaji di sini itu kalau untuk yang level-level biasa gitu mungkin berkisar antara 1.600, 1.700 sampai kurang lebih 2.000 euro, 2.200. Nah, kalau misalnya level yang lebih tinggi lagi pastinya lebih banyak lagi ya teman-teman ya. Itu lagi kembali ke ke tingkat senioritasnya. Jadi pastinya mungkin sekitar 2.200 ke atas gitu ya, 2.500, 2.000 sampai 2.800 mungkin gitu ya. Nah, untuk minimal gajinya sendiri kerja di Belanda itu berdasarkan informasi yang aku dapat ya, per 1 Juli 2022 untuk usia di atas 21 tahun itu minimum gaji grossnya teman-teman ya, ini belum netnya teman-teman. Jadi ada gaji gross dan gaji net. Kalau gaji net itu adalah gaji yang bersih yang udah dipotong dengan pajak dan lain-lain gitu. Jadi untuk gaji minimum di sini itu sekitar 1.756 euro teman-teman per bulannya. Nah, kalau kasusnya kayak aku ini, karena kan aku tidak bekerja full time ya, jadi pastinya akan pendapatannya kurang dari yang aku sebutkan tadi. Jadi ya itu sekali lagi itu pasti tergantung dari jenis-jenis pekerjaan dan posisinya juga ya, kemudian berapa jam bekerjanya gitu. Kalau full time mungkin bisa lebih dari 1.000 euro, 2.000. Kalau kayak suamiku kan dia full time ya, jadi pastinya dia 2.000 euro ke atas gitu. Jadi kalau kasusnya kayak aku itu dipastikan sekitar di bawah 1.000 euro gitu ya. Jadi menurut aku sih decent ya untuk sekedar uang jajan aku gitu kan ya. Walaupun mungkin kalau digabung dengan pendapatan suami itu pun juga masih pas-pasan untuk kebutuhan kita sehari-hari, karena kan kita kan juga harus bayar rumah, bayar asuransi, bayar ini itu, karena banyak sekali bill-bill yang kita harus bayarkan di Belanda gitu. Jadi kenapa orang-orang di sini itu mereka yang baik yang single maupun yang apalagi yang sudah berumah tangga itu mereka biasanya dua-duanya kerja gitu loh. Kalaupun ada pasangan yang mungkin notabene-nya
partnernya yang satu udah benar-benar kaya dan posisi pekerjaannya udah seperti kayak bos atau manajer atau mungkin CEO gitu kan ya, dan partnernya tinggal nongki-nongki aja di rumah ngurusin rumah tangga atau mungkin ngurusin anak. Nah itu ada juga yang seperti itu, cuma kebanyakan yang aku lihat di sekitaran aku mereka dua-duanya bekerja guys gitu. Nah untuk apa sih namanya, jam kerja di sini di Belanda itu kalau untuk full time itu berkisar antara 36, 38 sampai 40 jam seminggu teman-teman. Nah kalau aku, karena aku kerja part time seperti yang aku sebutkan di awal, aku hanya bekerja sekitar 20 jam seminggu gitu. Nah balik lagi ke masalah gaji yang tadi aku sebutkan, untuk rata-rata gaji di Belanda, kok bisa sih ada gaji gross dan gaji net. Jadi semisal nih, kalau misalnya kalian terima gaji grossnya 2.500 euro, nah maka nanti kalian terima bersihnya itu sekitar kurang lebih 1.995 euro. Nah kenapa kok, mungkin kalian berpikir kok perbedaannya jauh banget ya berkurangnya. Nah kembali lagi, itu adalah yang net itu udah dipotong dengan pajak dan yang lain-lain teman-teman ya, dan itu belum juga nanti termasuk bonus atau mungkin ada semacam vakansi health atau holiday pay gitu. Jadi mereka pasti uh, jumlahnya pun akan berbeda gitu kan. Yang jelas kenapa kok agak berkurang dari gaji tersebut, karena ya itu tadi, teks atau pajak di Belanda itu sangatlah besar teman-teman ya. Walaupun sebenarnya balik lagi, kita bayar pajak itu juga untuk kembali ke rakyat juga. Jadi fasilitas-fasilitas yang udah diberikan oleh pemerintah itu memang dari biaya pajak itu kan teman-teman. Jadi ya it's okay gitu, jadi ya kita nurut-nurut saja lah. Oke, kemudian yang berikutnya buat kalian yang bertanya, kalau misalnya nih Kak, kita sudah sampai di Belanda ya, kita sudah kita sudah tinggal di sini dan kita pengen bisa dapetin pekerjaan yang cepat di Belanda. Well, tidak ada yang instan guys, semua butuh proses. Aku pun juga kayak gitu. Aku pun cari kerja ya mulai dari beberapa bulan yang lalu, dan baru sekarang puji Tuhan aku dapat pekerjaan yang walaupun itu tidak sesuai dengan ekspektasi aku ya, maksudnya tidak sesuai dengan bidang aku yang memang benar-benar pekerjaan yang aku impikan, tapi it's okay, nggak masalah, karena itu yang ada gitu kan sekarang ini gitu. Dan aku sadar juga sih kemampuan bahasa Belandaku yang terbatas itu juga yang membuat aku tuh susah cari pekerjaan di Belanda selama ini guys gitu, karena memang mayoritas di sini itu adalah mereka-mereka yang sangat membutuhkan orang-orang yang at least bisa fluently bahasa Belanda, walaupun tidak semua ya. Ada beberapa perusahaan yang memang kita pakai bahasa Inggris aja sudah cukup gitu. Jadi aku pun termasuk yang beruntung bisa dapat pekerjaan dalam jangka waktu kalau nggak salah sebulan lah ya. Itu cepet banget sih prosesnya gitu kan. Jadi puji Tuhan banget gitu, bersyukur walaupun ya itu tadi ya tidak sesuai dengan bidang aku, tapi ya aku jalanin aja gitu kan ya. Karena sebenarnya kalau untuk dapetin pekerjaan di Belanda tuh gampang-gampang susah, kalian yang penting sabar aja gitu kan ya, nunggu momen yang tepat, nunggu ada kesempatan seperti itu. Di website-website pekerjaan di Belanda pun banyak sekali ya, seperti Indeed.nl, kemudian ada Werk.nl. Jadi ya kalian bisa searching aja lewat website-website pekerjaan di Belanda seperti layaknya kalian cari kerja di Indonesia. Jadi pakai website seperti Indeed.nl dan yang lain-lain begitu ya. Kalian searching aja sesuai dengan bidang kalian gitu kan ya, yang pekerjaan yang kalian mau, kalian coba satu-satu sampai nanti kalian bisa goal dapat respon dari mereka gitu. Aku pun juga seperti itu guys, jadi memang tidak instan ya, jadi semuanya butuh proses. Yang penting itu kita niat, tekun gitu ya, pantang menyerah, dan pasti kalian juga harus
banyak-banyak berdoa. Seperti itu. Dan kemudian ada cara yang lain lagi juga yang kalian bisa praktekkan juga kalau kalian sudah sampai di Belanda dan kalian ingin bisa cari pekerjaan di sini ya. Itu juga bisa melalui Action Bureau teman-teman ya. Jadi yang buat kalian yang mungkin ke Belanda dengan karena memang pakai visa partner atau MVV visa, itu kalian yang aku tahu selama ini tuh banyak sekali teman-teman yang yang mereka hijrah ke Belanda karena partnernya orang sini, dan mereka sampai sekarang tuh banyak yang belum dapat pekerjaan gitu kan. Nah sebenarnya tuh gampang banget, kalian selain cari di internet di website tertentu, kalian juga bisa minta bantuan di Action Bureau. Jadi Action Bureau itu adalah salah satu kantor gitu ya, yang bisa membantu kalian untuk bisa menemukan pekerjaan yang memang kalian mau gitu. Jadi mereka bisa bantu cari pekerjaan di sekitar kalian yang sesuai dengan bidang kalian. Jadi kalian bisa datang aja ke kantor Action Bureau untuk bisa dapetin bantuan secara langsung dari mereka. Nanti mereka akan cari nih bidang pekerjaan apa yang aku mau, kemudian lokasinya di mana gitu kan ya, kemudian gajinya yang dimau berapa. Pokoknya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Dan pastinya nggak usah khawatir, kalau dari Action Bureau pasti udah terjamin guys. Nah ini untuk yang terakhir, aku mau sampaikan ke kalian bahwasanya kalau kalian memang ingin banget bisa kerja di Belanda, aku saranin kalian menghindari yang namanya pekerjaan ilegal ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, banyak sekali modus-modus di luar sana yang bisa menghalalkan segala cara untuk bisa dapetin karyawan secara ilegal, dan itu bahaya banget teman-teman ya. Kalau sampai kita ketahuan bekerja ilegal di Belanda dan itu ketahuan pemerintah, itu kita dapat masalah besar banget, dan bahkan kita bisa kena deportasi, dipulangkan ke negara asal, ataupun mungkin bisa dapat sanksi yang sangat, denda yang sangat besar teman-teman. Dan pastinya kita tidak mau dong itu sampai terjadi. So kita cari jalan amannya aja, cari pekerjaan yang benar-benar resmi, yang ada izinnya ya, yang bisa membuat kita aman gitu kan ya, comfort dari awal ya. Jadi ya aku saranin gitu aja sih, karena Belanda itu ketat banget guys. Jadi kalau misalnya kita ada salah satu perusahaan yang ketahuan mempekerjakan pekerja ilegal, itu mereka bisa kena masalah, dan perusahaan tersebut bisa mungkin kayak kena ban gitu ya dari pemerintah atau apapun lah ya. Yang jelas itu bahaya banget. Dan pastinya kalau kita kena satu masalah aja di Belanda, itu kita bakalan susah lagi untuk bisa balik ke sini guys. Jadi kita nurut-nurut aja selama di negara orang ya. Jadi itu saran aku sih. Dan kalaupun kalian sudah dapetin pekerjaan di Belanda, sebelum kalian bekerja, kalian harus pastikan dulu, sebelum kalian tanda tangan kontrak, kalian cek kontrak itu, dan kalau sudah oke, kalian baru bisa tanda tangan, dan ya kalian bisa menikmati pekerjaan dengan baik teman-teman, tanpa ada rasa takut atau ragu ataupun cemas gitu ya di kemudian hari. Jadi kita cari aman-amannya saja. Nah itulah tadi sekian video sharing aku tentang pekerjaan aku di Belanda. Gimana sih kerja di Belanda itu, gajinya berapa, kemudian sistemnya gimana, cara dapat pekerjaan di Belanda itu seperti apa, sudah aku jeberkan semua teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi buat kalian ya. Thank you banget yang udah ngikutin video aku hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video aku. Kita ketemu di next video. Bye bye.